di Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Masuk kepada acara inti yaitu kajian kitab, takrib, matan Abu Suja, dan juga hujah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdul Mujib MA. Kepada guru kita kami persilakan. Fal tafadhal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Janabal muhtaramin wal muhtaramat, para asatidz, para hujjah jamaah rahimakumullah, teristimewa sahibul majlis Gus Rahmat, Ibunda Hajah Asri, mulia wanita yang tapi lagi ada acara, pengurus ranting NU Tanah Baru, jamaah Bapak Ibu rahimakumullah. Bagaimana biasa, mari kita niati niat at-ta'lim wa ta'allum, niat silaturahim, niat berkumpul dengan orang-orang yang baik, niat melaksanakan perintah Allah, niat melaksanakan perintah Rasulullah, niat untuk syiarnya Islam, niat untuk pertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hadirin dan para pemirsa rahimakumullah, kemarin kita telah membahas tentang air, bahwa air yang bisa dipakai untuk bersuci itu ada 7, yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, kemudian mata air es, dan air embun. Dari 7 itu kemudian dibagi menjadi 4. Dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tohirun mutohirun ghairu makruhin istiqmaluhu, yaitu air suci yang mensucikan dan tidak makruh penggunaannya, yang dinamakan dengan air mutlak. Air mutlak itu adalah air yang asli. Jadi kalau kita gambarkan, umpamanya ini air laut, kita ngambil, berarti ini adalah air mutlak. Kita ngambil air di sumur, air mutlak. Kita ngambil air di mata air mutlak. Kita ngambil air di sungai, air mutlak. Jadi air yang masih asli, ya, yang belum dibatasi dengan nama-nama yang lain, maka namanya air mutlak. Itu air yang biasa kita pakai untuk mandi tiap hari, yang kita pakai untuk wudhu tiap hari, dan seterusnya. Yang kedua adalah air yang tohirun mutohirun makruhun istiqmaluhu fil badan la fi ghairihi, yaitu air wawa al-ma'ul musyammasu, yaitu air yang suci dan mensucikan, tetapi makruh digunakan untuk badan, tidak untuk selain badan, karena punya dampak kalau kepada badan. Yaitu air musyammas, air yang berada di tempat yang keras, kayak besi, umpamanya ada bak atau ember terbuat dari besi, kemudian siang hari, tengah hari, jam 12 kena sinar matahari, maka kemudian airnya panas,
Nah, itu kalau dipakai kepada badan itu makruh karena bisa menyebabkan penyakit belang. Tapi kalau dipakai nyuci baju, dipakai siram-siram air bunga, enggak apa-apa. Nah, yang ketiga adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Tapi tidak bisa mensucikan. Airnya suci tapi tidak mensucikan. Ini ada dua. Yang pertama adalah namanya air mustakmal. Air mustakmal itu adalah air yang sudah dipakai untuk menghilangkan hadas dan atau yang menghilangkan najis. Jadi kalau kita pakai wudhu, pakai basuhan yang pertama itu karena menghilangkan hadas, itu yang airnya kalau sudah terlepas itu namanya air mustakmal. Kalau masih nempel enggak, tapi kalau sudah terpisah dan netes, itu adalah air mustakmal. Kalau basuhan yang kedua bukan, basuhan yang ketiga enggak apa-apa. Tapi basuhan yang pertama. Basuh tangan yang pertama, kalau airnya sudah lepas, maka mustakmal. Nah ini. Atau yang kedua adalah air yang berubah salah satu sifatnya. Jadi al-ma'ul mutaghayyir ahadu awsafihi as-salasah. Yaitu air yang berubah salah satu sifatnya yang tiga. Yaitu warnanya, baunya, dan rasanya. Umpamanya ini air kemudian dikasih kopi, maka jadinya air kopi. Ini dikasih teh, namanya air teh. Dikasih sirup, namanya air. Nah, maka air itu tetap suci, tapi tidak mensucikan. Tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, begitu. Yang keempat adalah air najis. Air najis itu adalah air yang sedikit itu artinya kurang dari 2 kulah. 2 kulah itu adalah kalau pakai hitungan sentimeter, itu adalah 60 cm segi 4. Jadi dalamnya 60, lebarnya 60, tingginya 60, kemudian datarnya 60. Itu adalah 60 cm. Itu baru 2 kulah. Makanya kalau bikin kolam ya jangan dipas. Kalau pas hanya 2 kulah tadi, kalau air diambil 1 gayung aja kan berarti udah berkurang, ya, ada berkurang. Makanya ya harus yang agak gedean dikit lah. Nah, kalau dibikin liter, air 2 kolah itu sekitar 270 liter. Ya, sekitar 270 liter itu adalah air 2 kolah. Nah, itu. Jadi kalau ada air kurang dari 2 kolah, kemudian terkena najis, maka air itu namanya air najis. Kalau ada ember diisi air, kemudian ada celana dalam yang najis dimasukkan, maka jadinya najis semuanya, air najis. Nah, air sedikit, air yang kurang dari 2 kulah yang terkena najis, maka namanya air najis. Atau airnya banyak, tapi najisnya juga banyak. Airnya umpamanya 1 empang. Lah tapi orang lagi buang kotoran itu 1 truk fuso umpamanya. Maka sama, nanti berubah, maka menjadi air najis. Nah, itu yang berkaitan dengan kemarin, air.
Sekarang faslun ada faslun wa juludul maitati, dan adapun kulit-kulit bangkai. Itu tadhuru bisa suci apa juludul maitah bintibaghi dengan disamak. Illa jildal kalbi kecuali kulitnya anjing wal khinziri dan babi, wama dan hewan. Tawallada yang terlahir apa ma minhuma dari al-kalbu wal khinzir. Au min ahadihima, atau terlahir dari salah satu. Dari salah satunya. Kalbu dan khinzir. Kemudian wa azmul maitati, dan adapun tulangnya bangkai wa sya'ruha, dan bulunya bangkai itu najsun najis illal adamiyah, kecuali manusia. Nah, sekarang yang dinamakan bangkai. Bangkai itu adalah hewan yang bisa dimakan dagingnya, sebetulnya asalnya, tetapi tidak disembelih secara syar'i. Ada ayam itu termasuk hewan yang makulatul lahmi, yang bisa dimakan dagingnya. Tapi ketika tertabrak truk umpamanya mati, maka bangkai. Sapi itu hewan yang mestinya bisa makulatul lahmi, bisa dimakan dagingnya. Tetapi sama, ditabrak kereta mati, maka jadinya bangkai. Jadi atau disembelih tapi cara nyembelihnya salah. Umpamanya kayak orang Bali itu kalau nyembelihnya pakai besi yang dipanasi, ditusuk dari duburnya itu sampai ya mati. Nah, itu artinya mati. Mati tapi jadi bangkai, ya, jadi bangkai. Makanya kita ini ada teori namanya teori aghlabiyah. Kalau kita berada di Depok ini, atau Jabodetabek, atau di Jawa, kalau kita beli daging yang sudah sembelihan, itu boleh, walaupun kita tidak tahu siapa yang nyembelih. Karena apa? Karena mayoritas penduduk Depok atau Jabodetabek adalah orang Muslim. Jadi panjenengan beli daging di pasar, beli daging ayam di pasar, beli daging sapi, daging kambing di pasar, boleh. Karena memang mayoritas adalah umat Islam. Tapi kalau di Bali sana, kita beli daging di pasar, tidak boleh. Ya, harus tahu siapa yang nyembelih. Harus tahu siapa yang nyembelih. Kalau enggak, ya tidak boleh. Di daerah NTT umpamanya, sama. Tidak boleh kita beli daging di pasar. Kecuali kita tahu bahwa jelas penjualnya Muslim yang taat, ya kita. Tapi kalau enggak ya enggak boleh. Di Papua, di Maluku, di Toba, Samosir sana, maka enggak boleh. Atau di luar negeri. Umpamanya di Thailand atau di Rusia umpamanya. Sama. Enggak boleh. Kecuali yang jelas-jelas Muslim. Saya pernah ke Thailand itu berapa hari ya? Seminggu mungkin. Itu ya hanya makan nasi putih saja. Bawa abon dari rumah. Saking takutnya. Saking takutnya. Jadi kalau di hotel itu makanan macam-macam itu saya ngambil. Paling telur yang di
yang direbus itu. Ya. Kemudian ada telur ceplok karena memang ada mesinnya khusus apa? Alatnya khusus yang bikin untuk itu. Mas mau. Tapi kalau yang lain-lain udah nggak berani. Ya, nggak berani. Nah, jadi yang namanya bangkai pertama adalah hewan yang mestinya bisa dimakan dagingnya tapi tidak disembelih secara syar'i. Nyembelihnya awur-awuran, nyembelih potong, nyembelih nggak boleh. Atau hewan yang memang tidak boleh dimakan dagingnya, walaupun disembelih juga jadi bangkai. Kucing umpamanya disembelih secara syar'i, diputus otot saluran makan dan saluran nafasnya, pada jain putus. Tapi karena hewan itu ghairu ma'kulatil lahmi, yang tidak boleh dimakan dagingnya, maka hukumnya tetap bangkai. Bangkai. Macan, ada macan tembak mati, atau kemudian disembelih, ya tetap jadi bangkai. Nah, kulit-kulit bangkai itu masih bisa dimanfaatkan. Jadi kulitnya hewan yang mati tidak disembelih tadi, atau disembelih yang salah, atau hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya tadi, kulitnya bisa dimanfaatkan. Makanya ada kulit tas terbuat dari kulit macan, harimau umpamanya. Ada kulitnya buaya. Nah, itu boleh saja asal disama. Lah kalau kulitnya hewan yang disembelih lebaran Idul Adha ya bukan bangkai. Jadi sudah langsung boleh saja. Tapi kalau panjenengan beli umpamanya dompet itu dari kulit buaya, atau tas dari kulit buaya, atau dari kulit harimau umpamanya, maka harus tahu bahwa itu apakah sama atau tidak. Kalau tidak, maka jadinya najis. Kalau dibawa sholat, maka sholatnya tidak sah. Ya. Jadi, cara menyamak itu bagaimana? Nyamak itu bukan kemudian kayak kalau dulu waktu kita kecil buku disamai. Kalau di Jawa itu namanya nyamak itu, ada kita beli buku baru kemudian dikasih kulit itu namanya disama. Kayak sampul. Menyamak itu adalah kulit hewan itu direndam, kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang rasanya sepet. Ya, rasanya sepet. Seperti nangka muda, seperti buah mengkudu, kemudian kulitnya, sabutnya kelapa, ya, atau bahkan dengan kotoran juga boleh, kotoran burung merpati itu juga bisa. Jadi yang penting untuk menghilangkan lemak-lemak yang ada di kulit itu. Jadi sisa-sisa darah, lemak-lemak itu nanti dihilangkan. Nah, setelah direndam kemudian dihilangkan itu, maka nanti kulit itu ya bersih dari itu, maka menjadi suci. Tinggal basuh saja kemudian dijemur udah jadi suci. Nah, sudah jadi suci. Jadi makanya boleh umpamanya jaket yang terbuat dari kulit harimau umpamanya. Ya boleh saja. Asal sudah disama. Kalau enggak, maka ya najis. Ya. Kalau enggak, maka jadinya najis. Kalau baju tangan kita basah kena itu, ya jadinya najis. Nah, begitu. Jadi kulit-kulit bangkai itu bisa suci dengan disama, kecuali kulitnya anjing.
Anjing ya enggak boleh. Ya, anjing. Dan kulitnya babi enggak boleh. Atau yang terlahir dari keduanya. Umpamanya ada anjing pacaran sama babi. Nah, punya anak maunya. Di luar nikah. Atau dari salah satunya ada anjing pacaran sama kambing. Kemudian hamil di luar nikah. Punya anak rupanya kayak kambing. Tapi spermanya dari anjing umpamanya. Atau sebaliknya. Itu kambing pejantannya kemudian betinanya adalah anjing umpamanya. Lah, anaknya tadi walaupun berupa kambing zahirnya itu tetap itu najis dan tidak boleh seandainya jadi bangkai maka tidak boleh disamak, tidak boleh digunakan kulitnya. Nah, tapi kalau hanya sekedar nyusu boleh. Sekarang kalau ada anaknya kambing nyusu kepada anjing. Ya. Boleh enggak kira-kira dimakan dagingnya kambing tadi? Boleh. Ya, boleh. Enggak apa-apa. Itu kan sama dengan ikan di empang makannya kotoran manusia umpamanya. Ya, boleh saja, tapi caranya mestinya itu kan setelah diambil kemudian ditaruh dulu di tempat yang air yang bersih, dinetralkan selama 3 hari atau seminggu, baru kemudian dimasak, disembelih masak lagi. Nah, kemudian tulang dan bulunya bangkai itu najis. Jadi kalau ada ayam mati, maka kalau diambil bulunya, mau dipakai shuttlecock umpamanya, ya, maka najis. Ya, maka najis. Atau dipakai apalah, dipakai kemucing itu, umpamanya, juga najis. Nah kalau najis begitu, itu kalau kering sama kering sih tidak masalah. Tapi kalau kena basah sedikit saja, kemudian kena baju kita, jadinya najis. Umpamanya kayak di sini, ini ada anak ngompol, terus kering. Kemudian kaki kita kering, nginjek itu tidak masalah. Tapi kalau kaki kita basah, ya jadinya najis. Contohnya yang banyak itu di rumah-rumah. Kan rata-rata di rumah-rumah itu kan orang lepas sendal. Ya, lepas sendal. Padahal ketika punya anak kecil itu anaknya itu kencing sembarangan. Karena namanya kecil itu kan ya kadang sana ngompol, di sana ngompol macam-macam. Lah ini kalau tidak bisa cara mensucikan, ini jadinya najis semua. Contohnya, umpamanya ya tadi ngompol, kemudian hanya dilap saja, dilap, dikeringkan, kemudian langsung pakai pel-pelan itu, langsung yang didorong itu najisnya malah rata kemana-mana. Ya. Jadi kalau ada anak ngompol di teras, di lantai, kemudian dilap, dikeringkan, kemudian kok langsung ambil pel-pelan itu yang didorong itu, ya, maka najisnya malah kemana-mana. Mestinya caranya dilap dulu, dikeringkan, setelah itu ngambil air 1 gayung disiram dulu. Nah, gitu. Maka setelah disiram itu, maka menjadi suci. Airnya adalah air, apa namanya? Air mustakmal. Jadi, airnya jadinya air mustakmal. Airnya tetap suci, tapi sudah tidak mensucikan lagi. Nah, gitu caranya. Karena ini salah ilmunya, itu bisa ya jadi najis. Ngompol di kasur, ya, ngompol di kasur, kadang kasurnya itu hanya dijemur, kemudian dipukulin pakai apa itu,
Ya tetap najis, walaupun kering, jadinya najis. Kalau kita pakai kain, pakai sarung, pakai baju, yang umpamanya habis wudhu, agak basah-basah dikit, duduk di kasur yang tadi itu, jadinya najis. Nah, jadinya najis. Makanya bisa jadi sholat kita, walaupun kelihatannya khusyuk, ya nggak diterima karena tidak memenuhi syarat. Lagi. Nah, ini yang berkaitan dengan kulit bangkai jadi. Jadi tulang dan bulunya bangkai itu najis. Jadi kalau nemu tulangnya anjing atau tulangnya harimau yang udah meninggal, ya najis. Nah, tapi kalau tulangnya hewan yang disembelih dulu, tulangnya hewan yang habis kurban Idul Adha mamanya, ya suci. Ya. Ini tulangnya bangkai maksudnya dan bulunya bangkai. Kecuali manusia. Kalau manusia itu walaupun meninggal itu tidak najis, ya. Manusia kalau meninggal tidak najis. Sebelum saya teruskan, barangkali ada yang mau didiskusikan. Saya silakan, monggo. Assalamualaikum. Materinya sangat menarik mengenai makanan, ya. Khususnya pengalaman. Pertanyaannya terkait tentang makanan tadi, Pak Yai, khususnya bagaimana kita memastikan makanan tersebut disembelih dengan halal atau diproses dengan ketentuan syariat yang benar. Sementara pengalaman saya waktu berada di luar negeri dan pergi ke beberapa negara, itu sangat sulit untuk mendapatkan toko yang benar-benar kita bisa pastikan kehalalan prosesnya. Ada 1-2 saya ketemu dan waktu saya membeli itu memang perjalanannya panjang gitu. Tapi akhirnya setelah saya tahu tokonya, ya saya beli daging di sana. Tapi sebelum ada tokonya, ya selama ada toko daging kita beli gitu. Apalagi ada sosis-sosis, makanan instan segala macam. Yang memang di Rusia saat itu kan kondisi juga dingin segala macam. Jadi waktu itu sempat saya dapat argumentasinya begini Pak Yai. Ada yang saya anggap ahli agama lah, yang orang Rusia. Dan mereka bilang ke saya, Rahmat, kamu nggak bisa terlalu kaku melihat siapa yang motong, bagaimana cara motongnya kalau udah di luar negeri seperti di Rusia. Minimal yang kamu pastikan adalah apakah pokoknya itu halal atau tidak. Dagingnya itu pokoknya halal atau enggak. Misalnya kalau dia sapi ya berarti halal. Kalau dia ayam berarti halal. Oh kamu pakai aliran seperti itu. Yaudah deh saya ikut aja, saya bilang gitu. Akhirnya ya sampai saya menemu toko yang benar-benar halal, baru saya akhirnya pindah gitu. Terima kasih Pak Yai tanggapannya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi ini menarik memang. Ini namanya tadi yang saya sampaikan teori aghlabiyah. Teori umumnya, kebiasaannya. Teori mayoritas. Jadi kalau di Indonesia dalam hal ini umpamanya di wilayah kayak Depok, Jabodetabek, yang mayoritas orang Islam, ini kita tidak apa-apa beli daging di pasar, karena memang mayoritasnya adalah umat Islam, ya, umat Islam. Kecuali kalau kita tahu ada orang nyembelihnya salah, nah, kemudian dijual ke pasar, ya kita tidak boleh beli itu. Atau umpamanya ayam tiren umpamanya dijual, nah, kalau tahu itu maka tidak boleh. Tetapi secara umum, karena mayoritas penduduknya itu Muslim, maka dibolehkan. Nah, sebaliknya di daerah yang mayoritas non-Muslim, kayak tadi di Bali, di NTT,
di Maluku, di Papua, kemudian di Toba, Samosir sana, ya. Jadi kalau kita harus tahu kalau di situ, kalau beli daging harus tahu ini betul-betul yang nyembelih adalah orang Islam dengan cara-cara yang benar. Kalau sekarang sih mungkin karena lebih mudah, karena ada sertifikasi halal ya, ada sertifikasi halal, jadi mungkin lebih mudah. Tetapi secara umum teorinya yaitu teorinya, caranya. Jadi tinggal mayoritasnya muslim apa enggak. Kalau mayoritas muslim, maka kita tidak perlu bertanya, ini yang nyembelih siapa. Jadi kalau kita beli daging umpamanya di swalayan, ya, maka kita tidak perlu tanya ini yang jual siapa, yang nyembelih siapa, ya udah beli saja. Tapi kalau di Bali sana tidak boleh, karena teori aglabiahnya mayoritasnya adalah orang non-muslim. Kecuali kalau kita tahu yang nyembelih, oh ini adalah yang ngirim Pak Fulan, ini suppliernya adalah Fulan, yang ini adalah orang Islam, yang dagingnya itu jelas disembelih, maka tidak apa-apa. Sama dengan kita tahu ini daging kambing, daging ayam, daging sapi dijual, tapi kita tahu setelah ke tempat penyembelihan itu cara nyembelihnya nggak benar, ya kita tetap tidak boleh beli itu, walaupun di daerah yang mayoritas muslim. Nah gitu. Jadi ada hal yang ada pakai teori umumnya aglabiah tadi, kecuali kalau kita betul-betul yakin tahu bahwa ini adalah yang nyembelih siapa, orang benar atau tidak. Oke, ada lagi? Monggo silakan. Mana dulu? Ya, monggo silakan. Ya. Jadi sebetulnya itu contoh saja. Itu kan seperti kotorannya merpati, ya. Karena kotoran merpati itu keset kayak kayak tadi, kayak nangka muda, ya. Kemudian kayak sabut kelapa, kayak buah mengkudu dan sebagainya. Karena setelah itu yang penting kan itu bisa menghilangkan sisa-sisa lemak-lemak yang ada di kulit, sisa-sisa darah yang ada di kulit. Setelah itu dihilangkan, nanti kan dicuci. Jadi setelah lendir-lendirnya itu, lemak-lemaknya yang nempel itu pada hilang, kemudian dicuci, ya udah jadinya, ya menghilangkan lendir-lendir tadi, sisa-sisa atau lemak-lemak makanan dan lemak-lemak daging dan lemak-lemak dan bekas darah tadi. Itu ya tadi dengan zarki hamamin tadi, atau dengan kaasfin, atau dengan yang lain, atau apa sajalah, ya, yang mengesatkan. Jadi jadinya kesat, jadinya kulit itu menjadi bersih. Nah, setelah itu disiram, ya udah suci. Nah, udah suci. Nah, udah. Jadi seperti itu. Maka boleh saja kalau seandainya ada penelitian ini pakai kotoran manusia juga bisa bersih, ya enggak apa-apa. Karena setelah itu adalah disiram, dicuci. Setelah itu dicuci. Iya. Ada lagi? Iya Kiai, ini ada yang tanya dari peserta Zoom, itu terkait dengan bagaimana cara mensucikan kasur atau sofa yang agak lumayan sulit kalau terkena ompol atau terkena najis. Kasur? Iya, kasur atau sofa. Surban? Sofa. Oh iya. Jadi cara menghilangkan ya mestinya kayak kasur itu dibawa keluar dulu, disiram, tetap disiram, ya, siram, baru kemudian dikeringkan. Jadi jangan hanya dijemur, kemudian dipukuli,
Ya tetap najis kalau itu. Karena bekas najisnya, asarun najasanya tetap, makanya tetap najis. Jadi najisnya menjadi najis hukmiyah, hukumnya najis. Karena zatnya sudah tidak ada. Tapi kalau tadi tangan kita basah umpamanya, habis kamar mandi, kemudian mau gendong anak umpamanya, nyentuh kasur yang najis tadi, najis hukmiyah, maka jadinya najis. Sama, sofa juga begitu, caranya sama harus disiram, kemudian dijemur. Ya, kalau tidak begitu ya tetap najis, ya tetap najis. Oke, monggo silakan. Baru ya. Jadi kalau itu sih boleh-boleh saja, tapi tetap najisnya tidak hilang. Jadi kalau umpamanya ya tadi kan syaratnya membasuh najis itu airnya harus mengalir. Kalau airnya tidak mengalir, maka ya tidak hilang najisnya. Ya, tidak hilang najisnya. Jadi harus air yang mengalir. Jadi ya mesti harus diangkat keluar, kemudian tadi disiram, kemudian dijemur, nah, sampai kering. Kalau enggak, kalau hanya dilap tadi, dikasih basah-basah tadi, kemudian dikeringkan, ya tetap najisnya. Kalau dibungkus bagaimana? Dibungkus pakai, ya boleh saja, tidak apa-apa. Ya, tapi kalau tangan kita basah nanti suatu saat, maka jadinya najis. Makanya bisa, ya boleh saja. Jadi kasurnya dibalik, yang atas di bawah umpamanya, ya boleh saja. Tapi persoalannya tetap nanti suatu saat ketika ada hal yang basah umpamanya, kemudian terkena itu maka jadinya najis. Nah, makanya ya apa dikasih plastik atau bagaimana sebenarnya, ya, dilambari plastik sebenarnya. Kasih perlak dan sebagainya. Jadi ini memang harus ngaji. Jadi kayak ibu-ibu biasanya di rumah, ya, yang tadi anaknya ngompol di di lantai. Biasanya yang saya tahu, ini laporan dari ibu-ibu, kalau itu biasanya hanya dilap saja, dilap kemudian langsung ambil pel-pelan, iya kan? Nah, itu najisnya malah kemana-mana sebetulnya. Ya. Najisnya malah kemana-mana. Terus kemudian kering. Kering itu menjadi najis hukmiyah. Hukumnya najis. Lah, kalau suaminya kemudian mau berangkat Jumatan, habis wudhu, kakinya basah. Kemudian nginjak lantai tadi yang ada najisnya hukmiyah, maka jadinya najis. Lah nanti ke masjid, masjidnya jadinya najis. Ya gitu. Jadi ya ada gampangnya, ada sulitnya. Sebenarnya gampang. Gampangnya tadi mulai tinggal dilap, kering, ambil air 1 gayung, maka disiram yang kena najis tadi, maka udah hilang sudah. Setelah itu tinggal di pel tadi itu. Ya. Kalau tidak begitu maka tetap jadinya najis. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada kita baca lagi. Dikit lagi. Faslun hadza faslun. Wala yajuzu, dan tidak boleh apa istiqmalu awani zahabi, menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas, wal fiddati, dan perak, wa yajuzu, dan boleh apa istiqmalu ghairihima, menggunakan selain awani zahabi wal fiddah,
minal awani dari beberapa wadah. Jadi orang walaupun kaya umpamanya, kemudian pakai gelas yang terbuat dari emas maupun dari perak, tidak boleh. Ya. Atau piringnya terbuat dari emas atau perak, tidak boleh. Ya. Karena apa tidak bolehnya? Karena ini menyakitkan terhadap orang-orang miskin. Nah gitu. Jadi menyakitkan. Kok kita jangankan kok punya kan. Jangankan kok dipakai. Punya aja enggak. Kok itu kemudian yang punya itu dipakai untuk makan, pakai untuk minum, untuk sendok dan sebagainya. Jadi semakin menyakitkan. Malah kalau yang mahal sekalian malah tidak apa-apa di sini. Contohnya adalah umpamanya permata. Permata jadi umpamanya ada permata gede umpamanya. Kemudian bisa dijadikan sebagai sendok atau apa. Itu malah boleh. Karena apa? Karena orang-orang miskin tidak tahu bahwa itu adalah barang yang berharga. Gitu. Tidak tahu. Tapi kalau emas itu kan udah maklum. Emas, perak itu maklum. Nah makanya tidak boleh. Jadi sekaya apapun orang itu, ya hendaklah tetap menjaga perasaan terhadap orang-orang miskin tadi itu. Makanya tidak memakai piring, sendok maupun gelas yang terbuat dari emas. Atau kemudian terbuatnya dari besi, tapi kemudian ditambal atau disepuh dengan emas juga tidak boleh. Umpamanya punya gelas kesayangan terbuat dari besi umpamanya, kok pecah, patah umpamanya, kemudian ditambal memakai emas atau kemudian disepuh dengan sepuhan emas, maka tidak boleh. Ya, maka tidak boleh. Jadi ya tadi intinya mungkin sama. Intinya adalah orang melihatnya itu, wah ini orang emas sampai dijadikan. Makanya sebetulnya kayak masjid yang terbuat kubahnya dari emas, sebenarnya tidak baik, ya, tidak baik. Ya. Tapi karena udah jadi ya udah tidak apa-apa. Gitu. Tapi kalau belum ya tidak usah bikin kayak gitu, bikin yang lain aja. Ya. Karena termasuk tanda-tanda akhir kiamat itu, mau kiamat itu kalau orang itu membangun bagus-bagusan masjid. Masjidnya bagus-bagusan, tapi yang jamaah tidak banyak. Orang minta sumbangan di jalan tiap hari, bertahun-tahun, karena tujuannya untuk bangun masjid, tapi giliran jadi yang jamaah tidak banyak. Dah. Ini ada yang mau ditanyakan? Tidak harus masalah ini, masalah lain boleh. Apa saja yang tidak tema ini juga boleh. Ye, tidak apa-apa, boleh. Ada lagi? Tidak ada ya? Kalau gitu ganti kitab. Astaghfirullah.